Nggak masuk ya? Iya, betul. Iya, jadi sebenarnya kemarin itu udah praktek untuk Beaver Builder-nya. Jadi karena hari ini yang masuk cuma Mas Kelvin, jadi untuk materi yang kemarin saya ulang kembali, tapi secara garis besarnya aja. Jadi untuk minggu kemarin itu adalah kita membahas mengenai step by step atau langkah-langkah dalam pembuatan sebuah website. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhannya, kemudian riset tren pasar, kemudian menentukan platform, menentukan branding website, itu secara garis besar itu teorinya. Kemudian kalau prakteknya yaitu mulai dari pembuatan wireframe atau blueprint, kemudian pembuatan prototype, convert to website sampai launch website. Jadi untuk pertama yaitu mengenai wireframe-nya. Kalau wireframe itu istilahnya kayak kita bikin oret-oretan tentang layout website. Jadi kayak kita mau bikin rumah, kita bikin denah website dulu kan. Bikin denah rumah dulu. Tapi kalau kita bikin website, maka kita harus bikin namanya wireframe-nya dulu. Layout dari websitenya dulu. Itu biasanya bikinnya bisa oret-oretan pakai pensil sama kertas saja bisa. Kemudian kalau prototype itu adalah uh, implementasi dari wireframe-nya. Kalau wireframe kan cuma denahnya aja, belum ada warna, teks, juga gambarnya. Tapi kalau udah prototype atau mock-up, itu maka tampilan yang udah kita buat di wireframe, maka udah kita implementasikan dengan cara menambahkan gambar, menambahkan warnanya, dan juga teksnya. Nah, kalau prototype itu biasanya bikinnya di Photoshop. Kemarin untuk paket A udah dikasih tahu, udah diajarin Photoshop kan ya? Ya udah. Jadi nanti untuk sebenarnya untuk pertemuan hari ini itu tugasnya adalah bikin mock up sebuah website profil. Nah, untuk kemarin sementara mock up wireframe sama mock up itu dari saya. Saya bikin mock upnya, kemudian kalian harus mengconvert dari desain yang udah saya buat itu diimplementasikan ke Beaver Builder. Tugasnya. Ya, tugas minggu kemarin. Itu Mas Calvin udah mencoba atau belum? Udah. Cuman belum dimasukin ke tag builder gitu. Coba Mas Calvin share screen. Hasil ininya. Ya, Nah, share screen-nya di lock, dikunci. Mas Haris ya. Oke. Mas Haris, Mas Rizal, gimana? Mau share screen? Oh, Calvin. Berarti kemarin udah install Beaver Builder atau gimana? tag builder udah di install. Yang free atau yang dari Mas Rizal? Yang free. Oke, jadi kita pakainya yang dari Mas Rizal ya. Nanti. Silahkan dicek ya. Ini Oke, udah, coba. screen udah bisa. Wih, Oke. mantap. Ini desainnya dulu ya. Jadi ubah desain yang udah aku kasih, kamu ganti desainnya gitu kan? Oke, coba scroll ke bawah. Keren. Oke. Mantap. Oke, mantap. Udah sip. Jadi untuk hari ini kayaknya kalau kamu untuk desain udah bisa ya, udah bisa milih warna, kemudian susunannya kayak gimana, udah bisa. Oke, maka dari itu hari ini kita coba untuk convert dari desain yang udah kamu buat ke WordPress. Tetap kamu share screen terus. Nanti aku arahin gitu. Karena memang muridnya cuma satu.
Ini mau pakai akun yang lain Kak? Itu gimana? Akun apa? Akun WordPress-nya maksudnya. Terserah kamu, punya kamu yang mana. Saya bingung Kak, soalnya yang di WordPress saya itu kan ada satu akun, cuman tuh pas mau install plugin itu dia malah suruh apa sih kayak pindah akun bisnis gitu. Jadi kayak minta bayar gitu. Maksudnya install Pack Builder apa segala macam itu minta bayar gitu. Kecuali kalau saya pindah ke kayak misalnya Oh, 00 ini webhost itu, WordPress. WordPress.org atau WordPress.com. coba saya lihat dulu. Yang itu loh yang diinstal di Laragon. WordPress-nya. Kamu share screen aja biar aku bisa lihat. Oke, Udah muncul Kak? udah. Gimana lagi Kak? Lupa saya. Klik kanan. www di Laragonnya. Laragon. Ya, Di Laragonnya dibuka Laragon. ini. Klik kanan. www. Udah. Udah Kak? Coba masuk ke dashboardnya. Masuk ke dashboardnya. Masih ingat aksesnya? Masih ingat akses dashboardnya? Oh, Kelvin.test WP admin itu loh. oh ya, VP admin ya. Ya. Noval kameranya dinyalain. Noval. Ini Lupa. bukan sih kayaknya. Apa ya? Kalau misal lupa, itu coba kamu buka Laragonnya. Terus klik database. Untuk Mas Noval, kameranya dihidupin. Udah itu klik open. Kemudian ke database-nya Kelvin. Masuk ke tabel WP user. Bawah sendiri WP user. Terus ke data. Atas. Data. Nah ini pas user pass-nya itu coba kamu klik
Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Pas di sininya. Pas itu ada kotak-kotaknya tuh. Nah, itu insert value. Insert value atas. Kemudian SQL function. SQL Mantul. function. Kemudian kamu ketikkan MD5. MD5. Terus str-nya dihapus, str. Itu kurung buka kurung. Terus petik password kamu. Petik. Oh, diganti gitu. Apa ya? Nah, gini aja. Kasih petik. Kasih Langsungnya kasih petik. Terus di enter. Atau klik area lain. Bisa. Nah, udah. Tinggal kamu masukin lagi. Itu kamu refresh dulu. Jadi untuk Noval, kalau misal lupa password, itu bisa masuk ke database-nya Laragon. Caranya kayak tadi. Untuk Noval, tugasnya kemarin, tugas pertemuan 2 mana? Yang perbedaan Belum, Bu. saya tagih lu ya, sampai pertemuan terakhir akan saya tagih semua tugasnya. Ya, Bu. Akan saya kerjakan. Kasihan nilainya itu, kasihan. Terus yang tugasnya kemarin, tugas pertemuan 3 yang desain. Yang merubah desain saya, profil, belum juga. Belum, Bu. Tadi malam ketiduran soalnya hujan. Ada aja. Oke, tadi. Mas Noval. Jadi hari ini kamu desain lo ya. Kamu cuma ngerubah nama sama ngerubah gambar doang. Langsung ke Beaver-nya deh. Kemarin Mas Noval plugin Beaver Breeder, Power Pack, Ultimate udah diinstal semua? Belum. Mas Noval. Sudah kayaknya. Beaver Builder-nya udah kemarin. Power Pack sama Ultimate-nya udah. Power Pack-nya sudah, kali yang Ultimate kayaknya belum. Oke, nanti saya cek. Oke, Mas Kelvin, ini untuk temanya udah diinstal yang Generate Price ya? Theme-nya. Gimana, Kak? Appearance, theme, itu yang Generate Price udah diinstal. Nah, itu yang Generate Price diactivate aja. Kemudian untuk plugin yang udah dikasih sama Mas Rizal yang di Google Drive, itu coba di download dulu. Apa udah di download? Yang pas itu dikirim itu ya, Kak? Iya. Ya, bukan. Yang dikirim lewat Google Drive. Ini? Nah, itu. Itu yang plugin atas. Coba dibuka. Untuk yang diinstal itu Beaver Builder, kemudian Power Pack sama Ultimate. Langsung diekstrak gitu ya? Iya, langsung diekstrak, ditaruh folder BP kontennya. Cara cepatnya kayak gini. Atau bisa diinstal langsung di WordPress-nya. Tapi biasanya lama. Power Pack, Terus Ultimate. Power ini Pack juga, sama Ultimate, iya. Mas Noval sama dibuka ya WordPress-nya.
Power Pack ya. Iya. Soalnya tadi saya kemarin udah mau kerjakan yang bagian masukkan WordPress, cuman nggak ngerti. Nanya yang lain juga Oke. nggak ada yang tahu. Terus itu ditaruh di WP kontennya ini folder Calvin. Oh, tiga-tiga ini. Iya, tiga-tiganya. Gimana maksudnya di... Di folder Laragonnya mana? Folder Laragon. Oh, Terus ke www nih. Calvin, terus WP konten, plugin, terus masukin ke situ. Di sini. Coba Mas Kelvin buka desainnya tadi. Oke, Mas Noval diperhatikan ya. Ini contoh desain yang udah disesuaikan sama profilnya Mas Kelvin kayak gini. Jadi cuma diganti namanya, diganti gambarnya, kayak gitu doang. Coba ke bawah Mas Kelvin. Diperhatiin kayak gini, cuma diganti doang kayak gini. Oke, jadi nanti Mas Noval buat seperti ini ya. Ya, Mas Noval. Gimana bicaranya? Di Kemarin kan Photoshop, di udah, Photoshop. kan udah diajarin Photoshop kan? Udah belum? Nah, itu bikinnya di Photoshop. Iya, belum. Oke, kalau belum bisa Photoshop, nanti langsung diimplementasikan ke Beaver Builder aja nggak apa-apa. Udah ada fotomu udah punya atau gambar backgroundnya udah punya. Masih belum, Bro. Kalau Coba untuk deh saya sendiri, sekarang cari-cari dulu gambar-gambar. Sambil nanti saya ngajarin Kevin dulu yang kemarin. Mas Noval, sekarang cari gambar untuk konten di webnya. Background sama backgroundnya deh. Backgroundnya dulu aja deh. Cari background yang bagus untuk website kamu sama tentukan warna website kamu nanti pakai warna apa. Udah gitu doang. ya, Bro. Menentukan warna website sama cari gambar background. Udah tugasnya sementara itu dulu Mas Noval. Sambil nunggu saya ngajarin Mas Kelvin dulu, oke? Oke, langsung dikerjakan. Oke, untuk Mas Kelvin ke WordPress-nya lagi. Masih ngirim ya? Iya, Oke, lama juga. 17 menit. Itu gini aja, di cancel aja. Itu di cancel dulu. Terus gini, ke file manager File manager di... yang ada di ini apa ya? Yang ada di Windows, bukan yang ada di WordPress. Oh, Yang tadi. di Oh, WordPress. ya, yang itu tadi loh, yang kamu nyimpan File zipnya, tadi zip pluginnya. di folder plugin. Kamu nyimpan pluginnya di mana tadi? Di Oh, kok yang akun ini kayaknya belum. Enggak, maksudnya tadi loh, kamu yang tadi. ekstrak tadi loh. Ya ini. Nah, ya itu. Gitu. Kembali lagi. Tadi foldernya mana? Folder tadi mau dipindahin. Ada masih di copy sama saya ini. Yang di copy nanti zipnya aja. Di zip kan. Yang zip tadi di copy, langsung di copy aja. Oke. Nanti filenya saya kasih tahu. Tadi foldernya. Ini folder.
Nah, oke. Tadi udah bener. Nah, itu di copy dulu. Oke. Beaver Builder Pro, jangan lupa. Oke. Atasnya, itu Elementor Pro, bukan. Itu nggak Oke. usah. Nah, oke. Powerpack Ultimate. Oke, itu di copy dulu. Ini live mesh juga ya? Enggak kan? Itu nggak usah dulu. Oke, di copy dulu. Terus file websitenya tadi di mana? Nih. WordPress maksudnya? Nih. Di situ ya. Nah, itu di situ semua. Tinggal di paste aja di situ. Nah, terus diekstrak satu-satu ya. Nah, Tadi mana ya? Udah, Kak. Yang oke. Terus dihapus aja. sekarang masuk ke WordPress-nya tadi. Yang ada di browser. Terus di refresh. Nggak usah admin, nggak usah. Langsung ke plugin aja, nanti di refresh. Muncul semua kok. Oh. Di bagian plugin. Nah, itu install. Coba harusnya udah muncul plugin-pluginnya. Terus kemudian nanti dipilih, tadi kan ada Beaver Builder Pro, sama Powerpack, sama satu lagi Ultimate Add-ons ya. Itu dicentang semua. 3. Oke, terus yang paling atas itu kan ada bulk action ya. Sebelah kiri. Di bawah tulisan plugins. Itu kan ada di bawahnya all. Di bawahnya Nih. all. Di bawahnya. Nah, itu kan diklik. Nah, itu kan pilih activate. Baru apply. Oke. Masih loading ya? Iya. Oke. Tinggal tunggu dulu. Nanti kalau udah aktif nanti bakal ada yang beda. Terus sama Akismet sama Holy Dolly itu dihapus aja nggak apa-apa. Tapi setelah ini aja. Untuk Mas Sony, kameranya dihidupin. Iya, Mbak. Sebentar, Pak. Oke. Udah Mas Calvin? Udah. Nah, sekarang itu yang bisa dihapus. Ini Akismet juga deh. Iya, dihapus aja.
Nah, Oke. oke. Kemudian sekarang adalah untuk menambahkan halaman Beaver Builder baru. Caranya untuk menambahkan halaman baru. Jadi untuk sekarang kan kita mau bikin homepage-nya dulu. Caranya ke menu page, kemudian add new. Terus Oke. untuk title-nya, judulnya itu homepage gitu aja. Atau terserah kamu sih. Terserah. Oke. Jangan pakai titik deh. Ya. Oke. Kemudian di bagian kanan, kamu lihat bagian kanan, itu di bagian layout bawah, buka, layoutnya dibuka. Nah, itu untuk sidebar layoutnya dibikin no sidebar layout, no sidebar. Kemudian untuk content containernya dibikin full width. Dan centang bagian content title, disable elemen. Ini Kak. Centang bagian content title. Kemudian baru launch Beaver Builder. Untuk Mas Sony, desainnya udah jadi desainnya. Ya Mbak, Desain yang profil kemarin, udah. belum Mbak. Masih kemarin yang sama. Tapi itu udah di Beaver Builder-nya. Udah diterapkan di Beaver Builder atau gimana? Kemute Mas Sony kemute. Kalau yang Beaver Builder tuh saya lupa bukanya yang kemarin edit itu Mbak. Cara bukanya lupa. Iya. Jadi kalau misal lupa, itu di halaman di menu page, kemudian all page, nanti kan muncul halaman yang udah dibuat. Terus baru diklik Beaver Builder gitu. Bentar ya. Coba Aku saya ini. nanti kamu share screen. Sekarang saya jelasin dulu mengulangi materi kemarin untuk Mas Kelvin. Ya, Bentar siap ya. Mbak. Siap. Untuk Mas Kelvin, jadi untuk Mas Kelvin di dalam Beaver Builder itu konsepnya adalah kolom sama baris, row sama kolom. Jadi misal coba ke desainnya. Desain apa Kak? Desainnya tadi, desain profilnya kamu. Nah, ini untuk bagian atas kayak yang menu, home, our story, our work itu namanya header. Nah, header ini itu sebenarnya bisa dibikin pakai Beaver Builder tapi harus pakai plugin. Tapi biasanya untuk header kita nggak bisa editnya di Beaver Builder. Kita nggak ngedit di Beaver Builder, tapi di halaman dashboardnya WordPress untuk yang atas. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya untuk yang background, kemudian untuk gambar dan bukan yang atas sendiri. Nah, untuk yang Kevin Studio, kemudian Home, Our Story, Our Work itu namanya header dan kita nggak bikinnya di Beaver Builder. Tapi di bawahnya itu yang Hire Me Now, My Portfolio, namamu sama fotomu itu bisa kita bikin di Beaver Builder. Konsepnya adalah jadi satu baris yang backgroundnya sama, itu namanya satu row. Kemudian di dalam satu row ini ada dua kolom. Kolom pertama yaitu untuk foto, sama kolom kedua untuk teksnya. Jadi konsepnya adalah row dan kolom.
Jadi kita sekarang adalah nyoba yang bagian paling atas dulu. Nah ini. Ini berarti adalah kita nanti nambahkan satu row dengan 2 kolom. Coba ke Beaver Builder-nya sekarang. Untuk terus klik bagian row. Kemudian pilih yang 2 kolom. Caranya kan drag and drop. Nah, kemudian itu kan row-nya masih ada jarak di samping kanan sama kirinya kan. Nah, kita pertama adalah bikin row-nya full width. Caranya diatur, diklik. Nah, situ. Row setting. Kemudian bentar tuh. Di bagian style width-nya, width itu diganti full width. Untuk kontennya tetap fix, kemudian ke bawah. Scroll ke bawah. Untuk sekarang kita ganti background-nya. Untuk type-nya, background type-nya itu bisa kamu mau jadiin background-nya warna, berarti di bagian type-nya itu diklik none-nya. Itu bisa pakai color, tapi kalau tadi kan kamu pakai gambar. Berarti itu type-nya adalah foto. Kemudian baru kamu masukin fotonya di situ, select foto itu. Masukin foto kamu tadi. Maksudnya mentah-mentah semuanya. Background-nya aja. Background untuk tampilan pertama tadi loh. Oh, itu ada mau yang orang foto. Itu mau di crop lagi atau di Photoshop mau di gimana gitu? Itu kamu desainnya di Photoshop. Ya. Kemudian kan di mentahannya tuh nggak ada. Maksudnya cuma backgroundnya doang tuh nggak ada. Ya cuman gini dong. Coba buka Photoshop-nya aja. Soalnya saya nggak edit itu gak. Kayak per row-nya itu dipisah-pisah. Bentar, aku lihat dulu. Elemen background-nya di mana? Maksudnya yang di sini loh. Layer mana? Maksudnya Iya, layer yang background. Background paling atas. saya kerjanya nggak pakai rapikan layer Kak. Gimana? Maksudnya langsung nyatu gitu. Langsung jadi. Kayak bukan maksudnya gimana nih ngomongnya? Jadi di lain terus. Saya nggak bagi-bagikan jadi layer per layer gitu Kak. Jadi di sini
layer 1 ya udah langsung gabung jadi teks ini semua ini. Ya kurang lebih gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau masih bisa sih, saya tinggal blok habis itu saya jadikan layar 1. Cuman ribet jadi satu-satu kan makanya. Kita cuma butuh itu, butuh background sama gambarnya kamu itu doang sebenarnya. Oke. Coba kamu ambil ya, kamu ambil layer background sama foto kamu. Oke Kak. Oke, coba punya kamu stop screen dulu, ganti Mas Sony. Kamu ambil dulu ya. Untuk Mas Sony, silakan di share screen. Mas Noval udah cari foto sama backgroundnya. Gimana, Mas Noval? Oke, untuk warnanya udah ditentukan kan? Oke, jadi nanti tak lihat punya kamu. Sekarang untuk Mas Sony, cara masuk ke halamannya itu klik laman, kemudian semua laman. Kemudian halaman yang kemarin yang mana? Yang homepage bukan yang kalau nggak salah. Tapi ini kok pakai Elementor. Coba deh kamu view dulu. Kamu klik kanan view. Yang pratinjau itu loh. Klik kanan. Pratinjau, pas pratinjau, link pratinjau. Ya yang tadi. Ke homepage dulu, terus pratinjau itu kan. Yang ini, Mbak. Bukan. Bentar ya. Link pratinjau, ke link pratinjau. Nah. Coba sih kamu klik Beaver Builder. Oh, Ini kan ya. iya. Tapi kembali lagi. Soalnya ada title-nya juga. Diedit disunting dulu. Sunting. Kemudian ke bawah. Ke atas. Sebelah kanan. Fokus ke sebelah kanan. Atribut namanya cuma gitu doang. Ini ke bawah. Pelan-pelan aja. Begini. Kamu bikin halaman baru aja deh kayaknya. Tambah baru. Terserah judulnya. Beranda gitu. Judulnya beranda. Kemudian ke Beaver Builder. Tab Beaver Builder. Di bawahnya Edit with Elementor kan ada Beaver Builder. Itu nah. Tapi ya. Ini jadi satu sama materi SEO ya.
Iya, kemarin SEO ada latihan. Itu harus pakai Elementor mereka di kelasnya SEO. Kurang Enggak tahu kan? sih. Itu Elementornya kamu uninstall dulu. Kamu delete dulu deh kayaknya. Non-aktif gitu ya. Nggak diaktifkan dulu. Diaktif. Nanti keluar dulu ya, Mbak. Keluar dulu aja. Ini ya, Mbak. Iya. Non-aktif kan ya. Other, terserah kamu. Terus langsung atau skip and deactive itu loh. Samping kanan pojok, nah itu. Udah, coba kamu kembali ke laman. Ke berandanya disunting dulu. Bawah coba itu samping. Belum. Kamu klik Beaver Builder ya tadi? Iya. Jangan dulu. Oh, iya. Bentar. Ini theme-nya GeneratePress apa bukan? Ya, Mbak. Theme-nya udah GeneratePress kan? Theme, tema, tampilan. Bukan, tampilan. Tampilan tema. Bukan pakai GeneratePress-nya diaktifin. Kemarin SEO pakai 2020 itu, Mbak. Makanya masih aktif. Soalnya kan kalau pakai 2020 itu nggak ada pilihan untuk bikin dia full width gitu. Karena kalau CMS kita pakainya GeneratePress. Jadi kalau bisa masih itu harus pakai 2020 yang SEO. Kenapa? Yang SEO Pak harus pakai theme 2020. Iya, kemarin 2020. Itu ke laman lagi. Disunting. Kemudian ke kanan kan, jangan diklik dulu. Di bagian, nah itu sidebar-nya. Sidebar bawah standar. Standarnya diganti tanpa sidebar. Kemudian diklik bagian matikan elemen. Ini ulang lagi ya, Mbak? Iya. Tadi kan soalnya kalau di 2020 nggak ada kayak gini. Terus yang minggu kemarin yang saya buat itu? Soalnya kan kamu ganti tema. Nggak bisa lagi berarti ya? Kan kemarin yang homepage bukan yang beranda. Ini kan tadi bikin baru. Iya. Yang kemarin, di pertemuan kemarin kan yang homepage, yang laman homepage tadi. Terus nggak bisa diedit lagi tuh, lanjutkan gitu ya? Coba kamu lihat. Yang homepage. Ini. Coba disunting. Kamu lihat apakah. Nah, itu masih bisa dilanjutkan. Jadi ini udah kamu pakai Beaver Builder-nya kamu klik. Jadi yang beranda tadi bisa dihapus itu, Mbak? Bisa.
bagian sekarang kamu lanjutin sama kayak menyesuaikan sama kayak desain yang udah aku kirim di grup kemarin. Nanti kalau ada kesulitan baru kamu bisa bilang terus nanti share screen gitu ya. Kamu ini coba dulu. saya buat di WordPress ini dulu atau di desainnya dulu, Langsung Mbak? bisa langsung di WordPress aja nggak apa-apa. Berarti tinggal menyesuaikan sama yang Iya. dikirim kemarin. Oke. Mas Siap, Kelvin, Mbak. Makasih, oke Mbak. ya. Mas Kelvin udah dapat gambarnya. Halo. Noval, sekarang Noval share screen. Kelvin, gambarnya udah dapat. Dapat ya? Gimana? Dapat Kak. Oke. Bisa langsung dimasukin ya? Nanti kalau ada kesulitan bilang biar nanti dibantu. Oke, untuk Noval lihat pluginnya dulu. Aku mau lihat pluginnya dulu. Bisa apa? New tab aja gak apa. New tab. Terus masuk ke dashboardnya, dashboard WordPress-nya. Untuk warna dominan dari website kamu udah kamu tentukan warna apa? Merah sama apa? Merah sama kuning. Ungu. Merah sama ungu. Oke. Kemudian coba scroll ke bawah. Tuh kan belum. Mana power pack-nya? Power pack sama ultimate-nya mana? Belum kan? Ayo diinstal kayak caranya Kelvin tadi. Ke file, zip-nya di mana? Tuh power pack sama ultimate. Coba dipindah, di copy power pack sama ultimate. Di copy, dimasukkan ke folder Laragonnya. Folder Laragon di mana? Laragon, www, Noval, WP content, plugin, terus di situ di paste di situ. Paste. Nah, terus diekstrak satu-satu. Ekstrak here. Terus zip-nya dihapus.
zip, terus hello.php. Ini dihapus, Bang. Zipnya, dua-duanya dihapus. Ini diinstal juga. Iya. Dihapus, soalnya kamu buka ini masih dibuka kan. Dihapus kan, Bang. Ya itu zipnya ditutup dulu. Itu kayak kebuka. Ditutup. Itu dihapus. Hello.php dihapus. Akismet dihapus. Ya, sekarang ke itu WordPress-nya coba di refresh. Udah, terus power pack sama ultimate-nya dicentang. Terus tindakan massal bawah. Nah, diklik aktifkan. Terus terapkan. Dari tunggu. Udah, sekarang coba ke laman. Tab sebelahnya. Laman atas-atas. Itu yang udah kamu buka itu loh. Atas. Tab yang udah kamu buka. Tab. Nah, tuh. Terus itu masuk ke homepage. Builder. Beaver Builder. Udah. Kamu klik Sunting ya? Bukan.
Tunggu dulu aja. Di homepage itu kan beaver builder. Nah, kemarin udah tahu kan cara konsep row sama kolom, cara nambah juga udah bisa kan, Noval? Gimana? Nah, sekarang coba kamu samain, bikin desainnya dari yang udah aku kirim di Telegram. Desainnya udah aku kirim di Telegram, di grup. Kamu lihat, oke? Oke. Dah, sekarang dicoba. Untuk Kelvin, sekarang giliran Kelvin yang share screen coba. Sebentar lagi ngelek. Oke. Untuk Mas Sony mungkin, Mas Sony ada kesulitan? Yang buat ovalnya itu, bulatnya itu. Itu oval yang di gambar itu ya, di foto itu ya. Iya, iya. Itu sebenarnya ngedit fotonya di Photoshop. Tapi misal cuma foto kamu doang itu nggak apa-apa. Kalau untuk yang ovalnya bulat itu berarti di Photoshop dulu ya? Iya, ngedit di Photoshop dulu, baru gambarnya dijadikan PNG, baru nanti dimasukin ke Beaver Builder-nya. Oke Mbak, ini fotonya. Oke. Atau enggak, fotonya nanti aja dulu nggak apa-apa. Lanjutin yang mudah-mudah dulu aja. Misal yang teks atau gambar background. Iya, iya. Oke. Nanti kalau ada kesulitan langsung bilang aja. Untuk yang buat apa namanya nih? Menu-menu kecil-kecil itu berarti kayak tambahin, Menu yang paling atas ya. iya kayak tambahin Untuk template gitu. menunya itu bukan di Beaver Builder. Oke. Semuanya tolong perhatiin dulu. Ini adalah cara untuk menambahkan menu. Mas Sony coba di share screen. Oke, jadi untuk menambahkan menu yang ada di atas, yang paling atas atau di bagian headernya, itu adalah caranya Mas Sony coba bikin new tab dulu, new tab di browser, masuk ke dashboard WordPress. Kemudian, jadi untuk mengedit atau menambahkan menu yang paling atas di bagian header, itu ngeditnya adalah di menu tampilan, kemudian menu. Kemudian bikin menu baru. Menunya terserah kamu. Udah bikin. Buat menu ini ya? Udah, ini aja, ini pakai yang ini aja nggak apa-apa. Itu di bagian laman contoh sama sitemap itu kan nggak perlu. Itu bisa kamu hapus.
Caranya Oh diklik iya. dulu, terus singkirkan. Sama. Nah, ini kan kita kan belum bikin semua halaman di dalam menu. Kan menunya tadi kan ada banyak. Ada our project dan lain sebagainya. Nah, Iya, iya. itu kan dalam bentuk halaman, tapi kan kita belum bikin halamannya. Nah, sementara kita pakai yang bagian taut tersuai. Itu bagian sebelah kiri, taut tersuai, bukan. Nah, kalau di bahasa Inggris biasanya namanya URL atau enggak gitu link. Nah, ini masukkan URL-nya pagar aja. Pagar. Simbol pagar. Nah, URL-nya kenapa pakai simbol pagar? Agar nanti ketika diklik itu nggak kemana-mana. Maksudnya tetap di halaman yang sama. Karena kita kan belum bikin halaman. Jadi URL-nya pakai pagar, terus teks tersuainya sesuaikan dengan nama menunya. Desainnya kemarin apa? Bukan. Bentar. Kemarin menunya coba aku buka dulu di Home. home. Terus apa lagi? Our story. Our Nah, work. itu. Oh. Itu masukin. Itu beranda. Itu kan home-nya kan berarti di beranda. Nah, berandanya kamu ganti namanya dulu. Home. Udah itu secara otomatis tersimpan. Terus bagian di taut tersuai, kamu masukin menu lainnya. Lainnya apa? Yang belum our project atau Yang teks tautan ya, Mbak? iya. Kemarin apa aja? Home-nya kan udah. Yang sebelahnya. Bentar aku buka. Our story ya? Bentar aku buka. Our story. Terus our work. Yang pagar ini tetap sama ya? Iya, tetap sama. Jadi nanti kalau misal kamu udah bikin halamannya, baru ininya bisa kamu hapus, kamu ganti dengan halaman yang udah kamu bikin. Untuk yang lainnya bisa dicoba ya, yang menunya ini. Noval, dipraktekkan cara menambahkan menu. Kelvin juga. Simpan ya, Mbak? Simpan menu ya? Terus di Atau bagian ini centangan? lokasi penayangannya. Lokasi penayangan bawah lagi. Lokasi penayangan menu utama. Ini. Menu utamanya dicentang, kemudian baru disimpan menu. Artinya kalau menu utama dicentang, artinya dia nanti akan muncul di halaman paling atas, header-nya. Jadi kalau di bahasa Inggris, yang versi bahasa Inggris WordPress, itu primary menu. Primary menunya dicentang. Kalau udah, coba kamu sound project-nya. Sound project kamu lihat view. Nah, itu kunjungi situs. Nah, otomatis menunya akan ada di atas sendiri. Terus kamu di bagian itu Beaver Builder-nya kamu lihat Beaver Builder. Itu sementara kamu selesai dulu.
selesai, pojok, selesai, publish. Terus kamu refresh. Bukan yang homepage tadi loh, yang homepage. Itu di refresh. Nah, udah jadi kan? Nah, gini. Tadi kan di desainnya kan dia gambar antara yang paling atas sama yang bawah itu kan sama gambarnya. Iya. Nah, itu sebenarnya pakai yang namanya apa? Template di apa? Template di GeneratePress. Berarti Ngaturnya di GeneratePress, tapi berhubung GeneratePress kalian masih yang free, belum yang apa? Belum yang premium. berbayar. Itu kalian belum bisa ngatur. Jadi GeneratePress yang berbayar nanti akan saya kasih ketika kalian sudah menguasai Beaver Builder-nya. Kalau kalian sudah menguasai Beaver Builder, maka kalian boleh pakai theme yang berbayar. Gitu. Oke. Jadi sementara untuk yang header-nya nggak apa-apa, masih background putih, itu nggak apa-apa. Sementara gitu aja. Terus silakan dilanjut apa? Tampilan bawahnya. Gitu. Oke. Untuk ngedit Beaver Builder bisa diklik, nah itu bisa diklik bagian itu, nggak perlu harus ke halaman. Oke, sip, makasih Mas Sony. Terima kasih Mbak. Ya, untuk Mas Kelvin bisa share screen. Yuk, sekarang Mas Kelvin share screen, coba. Oke. Itu sekarang cara menambahkan teksnya ya. Cara menambahkan teksnya bisa diklik bagian atas tambah bukan itu pojok. Nah, di bagian modulnya. Biasanya kalau di standar modul ini adalah bawaannya dari Beaver Builder. Tapi kalau misal pengennya lebih keren, itu biasanya pakai yang Power Pack atau enggak gitu UABB. Kamu bisa pilih Power Pack dulu aja deh, Power Pack. Untuk bagian yang nama sama jobnya, job spesialisnya, itu biasanya aku pakai yang namanya Smart Heading. Coba cari Smart Heading. Nah itu, taruh di sebelah kiri. Nah, jadi kalau Smart Heading itu kalian bisa menambahkan heading lebih dari satu, dual heading. Nah, di bagian title bisa kamu masukkan nama kamu. Title. Nah, itu masukin nama kamu. Kemudian dual heading-nya diklik yes. Secondary title kamu masukkan job kamu. Kemudian kan tuh di bagian style ada inline sama stack. Kalau inline maka title 1 sama title 2 itu jadi satu garis. Tapi kalau stack atas bawah. Nah, untuk description-nya coba ke bawah. Description-nya dihapus saja. Itu description bawah-bawah. Nah, situ itu dihapus. Nah, kemudian untuk mengganti warna teks itu bisa ke bagian tab style.
Kemudian kamu bisa menambahkan warnanya. Atas. Di color. Nah, kamu masukin warnanya. Sesuai kayak desain kamu tadi. Warna kamu tadi warna apa? Oke. Untuk bisa diklik area kosong. Kemudian secondary title-nya bisa di scroll ke bawah. Bagian secondary title dibuka bawah. Secondary title, kamu ganti warnanya juga. Terus untuk mengganti fontnya, font atau ukuran font itu bisa di bagian tipografi. Untuk font family berarti jenis fontnya kamu ganti bisa. Diklik. Kamu pakai font apa? Biasanya ini Google Font ya, Google Font yang gratis. Cuma ada ya Google Font gratis. Nggak ada, bisa kamu ganti font yang lain. Untuk wake-nya, misal kamu pengen yang lebih tebal, bisa kamu ganti di wake. Wake bukan hake. Wake. Di sebelahnya font family. Nah, di situ. Kemudian untuk ganti ukurannya bisa di bagian size. Udah. Bisa kamu sesuaikan lagi nanti. Terus kalau udah bisa di save. Nah, tadi gambar foto kamu udah bisa dapat. Udah, sekarang nambahin foto kamu. Bisa ditambah modul baru. Bisa pakai image atau foto. Ini nih. Mau ngapain? Itu modul baru, itu kamu cari foto atau image, bisa kamu lihat modul. Iya, pakai itu boleh. Caranya sama kayak teks tadi. Kamu bisa ganti ukurannya, bisa ganti fotonya. Tuh. Untuk ganti ukurannya kan terlalu besar. Klik lagi, kamu klik gitu, foto kamu. Di style. Bagian width. Kamu yang sesuaiin ukurannya. Terus udah segitu.
Misal gini, itu kan di desain kamu kan bagian tulisan Kelvinnya kan di tengah. Ya, itu kamu bisa ngaturnya di kolom setting. Bukan. Di kolom setting caranya di kayak jendela 2 gitu. Gambar jendela 2. Itu loh, di sebelahnya X, tanda X. Itu diklik, kemudian kolom setting. Kemudian di bagian equalize height itu di atas. Nah, di bawah diklik yes. Kemudian vertical alignment-nya center atau middle. Center. Nah, udah save. Gitu. Caranya gitu. Oke, kamu lanjutin. Oh ya, belum. Sama tadi kan untuk atas itu namanya kan ada menu. Nama menu. Itu caranya adalah kamu done dulu. Dan publish. Kemudian di bagian ini apa ini atas itu knob di kamu klik menus. Untuk novel sambil dipraktekkan cara nambah menu. Caranya kayak gini. Nanti kalau masih belum bisa, nanti bisa aku ajarin lagi. Nah, bentar, sorry. Oke. Ini namanya adalah menu. Jadi misal, kan yang home kamu nggak perlu. Itu bisa kamu hapus. Diklik, kemudian di-delete. Diklik, bagian menu yang nggak kamu perlukan. Diklik, kemudian remove. Kemudian yang knob di studio itu kan kamu butuh karena dia kan homepage. Itu kamu edit namanya. Kamu klik. Diklik. Kemudian navigation labelnya kamu ganti. Home. Udah, terus sample page-nya dihapus. Sample page bawah. Itu langsung ke simpan kok. Sample page itu dihapus. Oke. Nah, cancel sample page. Remove. Nah, di desainnya yang kamu tadi buat kan menunya banyak. Menu home, our story, our work, blog, kontak, kan? Coba lihat kamu lihat desainnya dulu. Nah, bagian paling atas yang home, our story, our work itu namanya menu. Cara bikin menunya tadi di sana. Kan our story, our work, blog, layout, kontak kan kamu belum bikin halamannya. Karena kamu belum bikin halamannya, maka sementara akan kita bikin yang namanya link dulu. Ke menu lagi. Cara nambahnya adalah di custom link. Kemudian bagian URL-nya kamu kasih pagar. Kemudian link text adalah nama menunya. Our story, our work tadi. Kemudian add to menu. Nah, dan selanjutnya kayak gitu caranya. Tapi kalau misal kamu nanti udah bikin halamannya, maka yang custom link ini kamu hapus, kamu ganti sama page-nya. Pages ini. Bisa kamu tambahkan ke sini. Kalau udah, terus di bagian display location,
display location bawah, itu primary menunya dicentang. Primary menu, kemudian di save menu. Maka secara otomatis nanti menunya akan muncul di paling atas. Kamu lanjutkan. Sekarang coba di stop screen, ganti Noval. Ini maksudnya tadi kalau misalnya menu tadi udah terus Apa? di save. Tadi kan menu kalau misalnya udah selesai semua, itu kan di display location, primary, terus save, kalau sudah selesai gitu. Udah selesai. Oke. Terus nanti kamu lanjutin halaman homepage-nya aja di Beaver Builder. Oke. Sekarang Noval coba share screen. Oke. Terus berandanya dihapus dulu. Bukan ini loh. Beranda, sample page. Beranda, sample page. Itu berandanya diklik. Kemudian disingkirkan. Sample page-nya juga. Terus coba di homepage sebelah sana. Beaver Builder-nya kamu tadi loh. Coba lihat. Itu kamu selesaikan dulu, selesai. Diklik selesai. Pojok. Selesai, kemudian publish. Terus balik lagi ke menu. Ya, terus di bagian laman. Ya. Bentar. Lihat semua. Masukin beranda. Berandanya dicentang. Terus ditambahkan ke menu. Terus diganti namanya jadi home. Yang berandanya diganti nama. Ganti home. Terus kamu buat menu. Diklik buat menu. Coba kamu hapus lagi. Home-nya kamu hapus lagi. Singkirkan. Disingkirkan dulu. Kemudian di bagian laman kan ada homepage. Homepage-nya ditambahkan. Terus baru diganti nama jadi home. Ya. Terus kemudian untuk menu lainnya kan belum bikin halamannya. Itu pakai tahu tersesuai. Tahu tersesuai. URL-nya diisi apa? Pagar. Terus teks tautannya diganti menu-menu yang ada di desain kemarin aku kirim. Tahu kan desain yang aku kirim kayak gimana? Coba kamu buka desainku. Di mana desainku?
Oke, kamu giniin dulu. Tak lihat. Mana? Lihat. Mana? Nah, oke. Itu di bagian paling atas menunya apa aja? Our story, our Nah, work. oke. Terus berarti di bagian our story itu dimasukkan ke teks tautannya. Terus baru ketambahkan ke menu. Terus bagian lokasi penayangan bawah. Lokasi penayangan menu utamanya dicentang. Terus baru disimpan menu. Oke, terus baru kamu lanjutin masukin semua our work, story, apa tadi our work, kemudian blog, layout, kontak itu kamu masukin di sini. Kayak tadi bikin our story. Oke? Paham? Paham? Oke, dilanjutin. Silakan. Nanti kalau ada kesulitan langsung bilang aja ya. Untuk semuanya. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu harus selesai. Desainnya harus selesai. Udah selesai di Beaver Builder-nya. Soalnya minggu depan kita lanjut bikin landing page. Yang Beaver Builder ini yang tampilan atas ini ya Mbak, yang kami buat ini. Ya, full halaman. Full Full dari, halaman desain yang udah aku kirim. terus kalau misalkan buat lagi yang di bawahnya itu, kan kayak mana ya? Contohnya kayak, Footernya itu. kan tadi yang di bagian tadi awal itu yang kami buat, terus yang keduanya ada tuh yang di bawah itu. Bagian yang mana? Paling bawah atau bawahnya aja? Bawahnya, pokoknya sambungan bawah-bawahnya gitu Mbak. Itu juga dibikin. Itu ditambahkan lagi tuh kayak Iya, template gitu ya, tambah row lagi gitu. tambah row lagi. Kayak gini ya. Terus kan bentar, mana nggak kebuka. Gini aja, sementara untuk tak kasih tahu lagi. Untuk coba Mas Sony yang yang share screen. Tak kasih tahu caranya customize. Nah, kalau sekarang adalah cara ganti itu kan footernya. Footer itu bagian yang 2021 sound project dibangun dengan generate Ya. text itu cara ngeditnya itu coba ke sound project mutu di tab sampingnya atas ke dashboard WordPress. Sekarang ke dashboard WordPress-nya. Untuk ganti warna dan juga ganti font secara keseluruhan itu adalah caranya di tampilan sesuaikan. Kalau WordPress-nya pakai bahasa Inggris di appearance customize. Terus bentar. Terus di bagian paling bawah kan warnanya menyesuaikan nih. Kamu kira-kira pakai warna apa? Yang untuk website homepage tadi ya? Di bagian paling bawah.
bagian paling bawah kan ada footer. Itu ganti ini bagian bawah ini loh. Ini. Itu coba kembali lagi disesuaikan. Cara ganti warna itu bagian warna, terus paling bawah warna gak ada, lupa, itu adalah yang berbayar. Bentar. Coba kembali ke tata letak, coba tata letak footer tuan nggak ada, kembali. Oke, untuk tadi untuk footernya belakangan aja, soalnya harus pakai apa, harus pakai yang berbayar. Untuk bagian footernya dibiarin dulu aja. Oke, kamu fokusnya adalah ke halaman dari bawahnya header sampai kontak. Itu kan dari atas, dari gambar nama, foto sama nama kamu sampai kontak paling bawah. Iya. Itu ngerjainnya dari situ sampai situ. Oke. Terus Kalau apa? Enggak lanjut dulu, Mbak. Terus untuk yang itu, yang Instagram, itu kan di atasnya kontak kan ada kayak Instagram. Follow on Instagram. Iya, benar. Itu pakai modul di Power Pack namanya Instagram Feed. Terus untuk bagian portofolio, ini sekarang tak kasih tahu modulnya yang pakai apa aja ya, yang dipakai. Aku mulai dari atas ya. Sebentar, Mbak, pelan-pelan, Mbak. Catat. Oke. Untuk semuanya dicatat. Sekarang saya kasih tahu modulnya yang dipakai apa aja. Oke, Mas Kelvin sama Mas Noval. Oke, udah siap semua? Saya sudah. Kelvin sama Noval? Oke, saya jelasin ya per modulnya. Untuk paling atas, di bagian nama sama foto, untuk Alfrida Chandra Kirana sama web developer, untuk nama sama job, itu adalah pakai 2 smart heading. Sebentar. Oke, saya kembali lagi untuk bentar ya. Oke, udah saya lanjutin ya. Oke, bagian paling atas untuk nama sama jobnya itu pakai smart heading. Kemudian bagian buttonnya, tombol yang hire me now sama my portfolio itu adalah pakai dual button. Kemudian untuk foto itu bebas, bisa pakai yang standar modul, pakai yang foto atau pakai yang image punyanya Power Pack. Itu bebas, sama aja. Kemudian ke bawah bagian yang my passion and focus itu untuk yang teksnya pakai smart heading. Yang kamu lihat kan itu bagian paling atas itu kan ada logo, terus ada judul, kemudian ada garis, sama ada
teksnya, ya kan? Itu untuk garisnya bisa kamu nggak usah pakai garis, nggak apa-apa. Jadi fokusnya adalah di situ ada gambar logo di atas, kemudian ada judul sama deskripsinya kan, itu pakai smart heading. Jadi untuk menambahkan gambar yang paling atas itu bisa kamu lihat di tab separator. Ntar coba Mas Sony kamu buka bagian Sony Aldian. Sony Aldian itu kan pakai smart heading. Ini loh. Bagian Sony Aldian Jasa Project. Nah, itu kamu klik. Nah, untuk menambahkan logo yang bagian atas, Alvida ini logo, itu kamu pakai separator di bagian separator. Kemudian nusparatornya diganti image. Terus positionnya adalah above position, atas. Position diganti above heading. Terus baru nanti bagian bawah itu kamu bisa icon source. Bagian icon source-nya diganti custom image. Terus baru kamu pilih foto logo project kamu, logo kamu. Pilih foto pakai logo kamu. Tuh. Jadi sebelum ini kamu bikin logo sendiri-sendiri ya. Atau misal kamu kalau belum punya logo, harus punya logo sih sebenarnya. Jadi sebelumnya yang foto ini di samping teksnya itu ya, Mbak? Itu Atau yang logo? di atasnya itu. Enggak, maksudnya yang bagian kedua ini. Bukan, itu kan gini. Gimana ini nunjukinnya? Ini. Iya. Ini kan logo. Apa? Ini lo bagian yang kedua. Iya. Kelihatan. Kan yang kedua ada logo, tulisan sama deskripsi, ya kan? Iya. Nah, logo ini pakai separator ini. Jadi kalau bisa kamu bikin dulu logo, meskipun itu logonya cuma teks saja di Photoshop. Oke. Kalau misal ada kesulitan, bisa nanti langsung pilih aku aja. Pilih aku gimana caranya gitu, oke? Iya, Pak. Oke, aku lanjutin. Terus di bagian sebelah kirinya teks itu kan ada gambar. Itu gambarnya pakai foto biasa kayak yang atas. Pakai foto atau image. Terus lanjut ke bawah. Kalau ke bawah ini, di dalam satu row ada banyak kolom. Jadi kalau digambarin gini, satu row-nya ini adalah yang warna hijau. Row-nya warna hijau. Terus ada satu kolom di atas. Gini aja deh, bentar. Mas Sony coba kamu praktekin ya. Mas Sony, coba kamu tambah row baru. Terus barisnya adalah satu kolom. Tarik kemana, Mbak? Bawah sini? Ditarik paling bawah. Paling bawah lagi. Nah, di situ. Di putih-putih. Nah, putih-putih bawah. Aduh. Bisa digeser kok. Berarti ini close. Geser dulu. Itu bisa digeser. Di paling bawah sampai yang putih. Nah, di situ. Itu cara nambah baru. Ini kan, nah, bentar. Di bagian ini yang ada fotonya, profile, ini adalah satu kolom, kemudian di bawahnya ada 3 kolom. Jadi di dalam satu row itu terdiri dari satu kolom, 3 kolom. Ini kan satu kolom tadi yang ditambahkan. Iya. Nah, terus kamu tambah lagi 3 kolom. Ini di baris 3 kolom, masukin ke satu kolom. Nah, dimasukin ke situ. Caranya kayak gitu. Nah,
misal kamu tambah modul baru, terus heading aja heading. Kamu tarik ke bawah, bagian bawah, itu di bagian atasnya 3 kolom. Nah, di situ. Caranya kayak gitu. Jadi yang di atasnya 3 kolom itu buat judul sama logonya, sama bikin garisnya. Garisnya ini pakai namanya separator. Coba kamu lihat modul. Itu pakai separator garis itu loh. Nah, garis ini pakai separator. Iya gitu. Caranya gitu. Terus lanjut ke yang 3 kolom. Yang ketiga kolom ini ya bagian about me sama teksnya pakai smart heading. Pakai smart heading, terus foto bisa pakai foto kayak biasa. Kemudian untuk yang biodata name, age, location itu pakai smart heading. Jadi bagian name, age, location itu dimasukin ke description-nya. Jadi di bagian dual heading-nya itu di no aja. Yang lainnya dicatat kan? Untuk yang biodata itu smart heading juga ya, Mbak? Iya, smart heading, tapi jadi di bagian yang apa? Smart heading, my passion, my profile, about me sama biodata itu bagian dual heading-nya itu di klik no aja. Terus bagian follow me untuk teks follow me itu bisa pakai heading. Bagian follow me. Terus di bagian bawahnya kan ada logo Facebook sama Instagram. Itu kamu bisa pakai social media icon. Udah? Udah? Untuk yang follow me teks apa sih, Mbak? Untuk follow me, teks follow me-nya itu pakai heading. Tapi untuk gambar Facebook sama Instagram-nya itu pakai social media icon. Ya, sama. Oke, terus lanjut ke bawah di bagian experience. Untuk experience sama pakai smart heading. Terus untuk apa ini? Timeline, education sama karir itu pakai timeline. Pakai timeline. Udah? Udah? Sudah. Terus untuk bagian yang abilities, yang bagian gambar ini, sebelah ini, itu dia adalah background dari kolom. Jadi kolomnya dikasih background. Jadi 2 kolom gitu ya dibagi? Iya. Jadi di dalam kolomnya tadi, di dalam kolomnya itu nggak ada modulnya. Dia cuma background kolom apa ya, background kolomnya aja. Jadi di bagian foto ini itu dia kosong, kolomnya kosong, nggak ada modulnya. Cuma ngesetting apa backgroundnya aja. Ini apa ya? Terus bagian abilities itu sama pakai smart heading.
Terus yang bagian WordPress itu pakai apa? Bentar. Bagian yang bintang-bintang. Coba Mas Sony dibuka modulnya. Lupa namanya loh. Ke Powerpack. Standar modulnya dipilih, standar modul. Powerpack. Coba ke bawah. Bawah lagi. Star rating itu loh, pakai star rating. Pakai star rating yang bagian ini, bagian bintang-bintang ini pakai star rating. Lah. Nah itu. Title-nya coba dibikin WordPress gitu. Nama? Bagian mana tadi? Title. Awesome-nya diganti sama WordPress. Pokok keahlian kamu ini loh. Bisa kamu coba-coba lagi nanti. Kalau ada pertanyaan baru kamu bisa tele aku ya. Siap, Mbak. Untuk semua loh ya ini. Oke, lanjut ke bawah. Di bagian portofolio. Untuk portofolionya judulnya pakai smart heading. Terus untuk foto-fotonya itu pakai galeri. Pakai galeri. Oke, terus ke bawah itu Instagram feed. Pakai Instagram feed. Kemudian paling bawah kontaknya pakai smart heading, dan yang Facebook, Instagram sama telepon itu pakai yang tadi social media icon. Udah selesai. Oke ya, saya ulangi ya, tugas yang ini, tugas yang bikin desain, convert dari desain ke WordPress pakai Beaver Builder, minggu depan harus selesai. Minggu depan saya lihat hasilnya, baru nanti saya lanjut bikin landing page. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ini pakai apa, cara nyetingnya kayak gimana, itu langsung aja nanti kalian bisa tanya, bisa hubungi aku lewat Telegram. Oke? Untuk pertemuan hari ini gitu aja, nanti bisa kalian lanjutkan tugasnya, langsung kalau ada tanya-tanya langsung kontak aku pakai Telegram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya. Ya sudah. Ya.